Sekitar 3 bulan lalu, gue ngepost video ini. 4-way battle buat title 2025 antara Rovanpera, Ogier, Tanak, dan King Epin Epan. Fast forward sampai hari ini, hanya tersisa 3 kandidat. Terima kasih kepada settingan ajaib Hyundai. Sekarang, yang tersisa hanya 3-way battle, all Toyota, antara Ogier, Kalle Rovanpera, dan King Epin Epan. Bukan kali pertama Evans membawa Battle Championship sampai ke akhir musim. Dan bukan kali pertama Evans berakhir sebagai runner-up championship. Seperti di Rally Monza tahun 2020, gue masih belum maafin Evans soal Monza 2020. Dan Central European Rally 2023, ketika Evans nabrak gudang kayu milik orang. Terhitung, sudah 4 kali Elfyn Evans menjadi runner-up. Tahun 2020, 2021, 2023, dan 2024. Kayak Arsenal. James didn't take the news well. Look what you've done to my bloody shed, man! Menang di Safari dan Swedia, lalu harus menyapu 3 event gravel di Portugal, Sardinia, dan Acropolis. Serta 4 podium beruntun di Paraguay, Chile, CER, dan Jepang. Evans datang ke Saudi dengan memimpin klasemen, 3 poin di depan Ogier dan 24 poin di depan Kalle. Sama seperti di event gravel pertengahan musim kemarin, sebagai pemimpin klasemen, Evans harus menyapu jalan bagi Ogier dan Rovanpera. Jika Evans ingin menyabet title juara, Evans harus mencetak poin lebih banyak dibanding Ogier. Evans itu sangat konsisten musim ini, minim kesalahan dan setidaknya sampai rally Jepang, tidak ada retirement maupun DNF sama sekali. Menerapkan main aman ala Diego Simeone. Evans punya konsistensi. Yang dia tidak punya adalah pure pace. Apalagi kalau disuruh nyapu jalan. Yang Evans harus lakukan adalah memastikan dia meraih poin lebih banyak dari Ogier, terutama poin Super Sunday dan Power Stage. Kita tahulah Ogier jago banget kalau urusan Power Stage. Dan jangan sampai kena puncture, atau roll, atau spin, atau mechanical failure. Menang di Monte Carlo, Portugal, Sardinia, Paraguay, Chile, dan Jepang. DNF di CER, tidak start di Swedia, Safari, dan Estonia. Sama seperti tahun lalu, Ogier melakukan stat padding di tahun 2025. Berbeda dengan Evans yang harus bermain konservatif, Ogier bisa bermain all out di Saudi. Karena Ogier tidak bertugas menyapu jalan, dia bisa push sampai hari Sabtu. Atau Ogier juga bisa bermain mind game, bermain psychological, seperti yang dulu dia lakukan ke Neuville. Ya, did not end well sih. Semua driver, selain Nasser Al-Attiyah, berada di satu kapal yang sama. Nggak ada yang tahu efek surface-nya Saudi buat mobil Rally One dan ban Hankook seperti apa. Ogier harus memanfaatkan Evans yang menyapu jalan di hari Kamis. Iya, di Saudi nanti nggak ada stage hari Minggu, jadi startnya 1 hari lebih awal dibanding event WRC lainnya. Serta mengandalkan bullshit driving yang selama ini dia sering lakukan. Menang di Canarias, Finlandia, dan CER, podium di Portugal dan Sardinia, Rally Saudi 2025 menjadi last dance Kalle di WRC, karena tahun depan ia lompat cabang ke Super Formula, sebagai persiapan ke Formula 2. What a career. Sayang aja, misal nanti Kalle downgrade jadi pembalap Toyota Jongkok. Dengan 2 title WRC di tahun 2022 dan 2023, Kalle ingin menutup chapternya di WRC dengan title tahun ini. Jika Evans harus bermain konservatif dan Ogier bisa bermain all out, Kalle harus berharap keberuntungan yang jatuh dari langit. Dengan jarak 24 poin dari Evans dan 21 poin dari Ogier, Kalle harus menang rally, menang Super Sunday, menang Power Stage. Evans mencetak kurang dari 11 poin, dan Ogier mencetak kurang dari 13 poin. Serta
mengharapkan Evans dan Ogier terkena problem. Entah itu mechanical, puncture, DNF, kebalik, kelontang. Semua hal yang gue sebut barusan, asal jangan terjadi ke Kalle Rovanpera sendiri. Arab Saudi menjadi negara kelima di benua Asia yang menggelar WRC. Indonesia menjadi yang pertama pada tahun 96 dan 97, nanti gue bikin videonya. China di tahun 99, Jepang di tahun 2004 sampai 2008, 2010, lalu 2021 sampai sekarang. Yordania di tahun 2008, 2010, dan 2011. Rally Saudi 2025 terdiri dari 17 stage, dengan total jarak 319 km. Rally Saudi dimulai dengan Jamil Motorsport SSS sepanjang 5,2 km, satu-satunya stage aspal di rally ini. Stage terpanjang ada di SS16 Asfan, dengan panjang stage sebesar 33,28 km, gabungan antara gravel dan pasir. Terdapat lurusan sepanjang 4 km di stage ini, flat out di padang pasir. SS4 dan SS7 Hulais, serta SS11 dan SS14 Wadi Al-Matwi, sama-sama naik turun bukit batu. Bukit batu yang sempit, kemungkinan akan terjadi stage cancel jika ada yang terguling di kedua stage tersebut. Lalu SS15 dan SS17 Tahban, yang juga menjadi power stage. Ada jam yang segede gini. Tidak hanya menyapu jalan yang harus dikhawatirkan pembalap, surface ekstra kotor apalagi di putaran kedua, puncture, batu-batu kasar, mechanical failure, apalagi Hyundai, dan kesalahan minim juga harus dikhawatirkan oleh 3 title contender kita. Overall, stage di rally ini terasa seperti gabungan antara safari dan Acropolis. Batu-batu tajam, surface kasar, dan di SS9 SS12 Al-Ghulah, surface-nya lebih mirip track Dakar. Again, sama seperti Safari dan Acropolis. Selain harus menjadi yang paling kencang di rally ini, para pembalap juga harus menjadi yang paling pintar dan paling bijak. Minggu ini kita akan lihat siapa yang berhasil menjadi juara. Apakah Evans dengan title pertamanya? Apakah Ogier dengan title nomor 9? Atau Kalle dengan title nomor 3 dan terakhirnya. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Menurut kalian, siapa yang akan menang title? Auf Wiedersehen.